Cip. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatul mukarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali wan niyyah wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para hadirin hadirat, qaimin qaimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik nikmatul zahirah, nikmat zahir yang kelihatan, sehat, kecukupan dan lain sebagainya, maupun nikmatul batinah, nikmat batin, iman, Islam, hubbullah, hubbur rasul yang telah diberikan kepada kita oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga nikmat sehat sehingga kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, puasa, salatul tarawih, talabul ilmi, tadarus Al-Quran, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, para jamaah salat subuh Masjid Besar Nurul Muttaqin. Sebelum kami menyampaikan tentang kajian pada pagi hari ini, ingin kami sampaikan bahwa apa yang kami sampaikan, apa yang kami ucapkan nanti semata-mata pengingat bagi diri saya pribadi. Bukan berarti ketika saya mengatakan A, saya sudah bisa melakukan itu. Akan tetapi semata-mata pengingat bagi diri saya pribadi. Mudah-mudahan ada manfaat bagi diri saya pribadi dan para jamaah pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, telah kita ketahui bersama dan kita pasti sudah yakini bersama bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Betapa luasnya ampunan Allah yang telah diberikan kepada hambanya. Berapapun banyak dosa-dosa hambanya, ketika hamba tersebut mau meminta ampun, mau memohon ampun kepada Allah, niscaya pasti Allah akan mengampuninya. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadis qudsinya, Allah Ta'ala berkata, "Ya bani Adam,
innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, kata Allah, wahai manusia, selama engkau berdoa kepadaku, memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya, berapapun banyak dosanya, kata Allah, wala ubali, tidak pengaruh bagiku, aku tidak peduli. Artinya ketika hamba tersebut mau memohon ampun dengan taubatan nasuha, berapapun banyak dosanya, Allah tidak peduli. Artinya Allah pasti akan mengampuninya. Syaratnya itu tadi, ketika mau memohon ampun. Maksudnya mau memohon ampun dengan taubatan nasuh. Dilanjutkan lagi, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Bahkan kata Allah, ketika hamba tersebut dosanya memenuhi seisi bumi, maksudnya saking banyaknya sampai memenuhi bumi, kata Allah, syaratnya ketika meninggal dunia tidak menyekutukan Allah, tetap beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, niscaya aku akan mengampuninya. Jadi syarat yang kedua yaitu beriman kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, mentauhidkan Allah. Itu dua syarat ketika hamba ingin diampuni dosanya. Dan alhamdulillah kita semua diberikan nikmat tersebut, yaitu nikmat iman, nikmat tauhid. Kita mentauhidkan Allah, yang mana nikmat tersebut nikmat yang paling agung, melebihi nikmat-nikmat yang lainnya, melebihi nikmat-nikmat dunia yang lainnya. Kata para ulama, man a'tal iman walam yu'tat dunya faka'annama ma muni'a syai'a. Ketika seseorang diberikan nikmat iman tapi tidak diberikan nikmat dunia, seakan-akan dia telah mendapatkan itu semua. Sebaliknya, waman a'tat dunya wa lam yu'tal iman faka'annama lam yu'ta syai'a. Sebaliknya, ketika hamba tersebut diberikan nikmat dunia tapi tidak diberikan nikmat iman, seakan-akan dia tidak mendapatkan apa-apa. Begitu agungnya nikmat iman, karena nanti nikmat iman tersebut yang akan membawa keselamatan kita di akhirat. Orang yang ingin selamat di akhirat, syaratnya mutlak, yaitu syaratnya iman kepada Allah. Maka dari itu sudah seharusnya kita jaga nikmat tersebut. Kita jaga nikmat ini, yaitu nikmat iman, sampai nanti ajal menjemput kita. Seperti halnya nikmat-nikmat yang lainnya yang selalu kita jaga. Nikmat dunia, ketika dikasih rumah, kita jaga rumah tersebut. Ketika keluar rumah, kita kunci rumahnya. Kita diberikan nikmat rezeki sebuah sepeda motor. Ketika kita tinggal, kita kunci. Ketika malam hari, kita masukkan ke dalam rumah. Apa tujuannya? Semata-mata ingin menjaga nikmat tersebut. Apalagi nikmat yang lebih agung daripada itu semua, nikmat yang lebih agung daripada nikmat dunia, yaitu nikmat iman.
sudah seharusnya kita jaga. Lalu bagaimana cara kita menjaga nikmat tersebut? Tentu dengan ilmu agama. Tentu dengan ilmu agama, dengan mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, usuluddin dan lain sebagainya yang membahas tentang ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, membahas tentang hal-hal yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam, membahas aqsamul kufr, misalkan hal-hal yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam, baik dengan keyakinan, baik dengan perbuatan ataupun perkataan. Ketika kita sudah mengetahui itu semua, kita pasti akan menghindarinya agar tidak terjerumus ke dalam riddah. Alhamdulillah, sekali lagi kita telah mendapatkan nikmat tersebut, yaitu nikmat iman. Begitu manisnya, begitu lezatnya nikmat tersebut. Karena nikmat-nikmat yang lain, nikmat dunia, tidak akan kita bawa ketika mati. Dengan nikmat iman bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Para hadirin hadirat, dengan dua syarat tersebut, dengan memohon ampun kepada Allah, dengan taubatan nasuha, dengan iman yang kita yakini, dengan iman yang kita bawa, insyaallah kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kita diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah. Dengan kita mengamalkan amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan, yang salah satunya keistimewaannya yaitu diampuni dosanya yang telah lalu. Di siang hari kita puasa Ramadan, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dasar keimanan, wahtisaban, semata-mata mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu, yakni dosa-dosa kecil. Ketika di malam hari kita sholatul tarawih, kita sholat tarawih berjamaah, dilanjutkan tadarus Al-Quran ataupun thalabul ilmi, yang mana amalan ibadah tersebut juga salah satu keistimewaannya diampuni dosanya. Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan dengan melakukan sholatul tarawih, thalabul ilmi, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Selain itu, kita juga masih melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu sholat 5 waktu, yang mana salah satu keutamaan sholat 5 waktu juga diampuni dosa-dosa. Diibaratkan oleh Rasulullah, orang yang sholat 5 waktu seakan-akan ketika di depan rumahnya ada sungai yang bersih, yang jernih, yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, seakan-akan dia mandi di sungai tersebut sehari 5 kali. Kira-kira
seseorang mandi sehari 5 kali, kira-kira bersih napa? Bersih. Pasti bersih. Kata Nabi, fadzalika mathalus shalawatil khams yamhullahu bihinna al-khatawiyah. Seperti itulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu, yang mana sholat 5 waktu tersebut bisa menghapus dosa-dosanya. Maka dari itu, sekali lagi mengingatkan, khususnya diri saya pribadi, untuk mempergunakan kesempatan ini, kesempatan beribadah, melakukan amalan ibadah di bulan suci Ramadan, yang mana salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam sabda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bu'dan lima adraka Ramadan lam yanfurlah. Sungguh rugi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah di bulan suci Ramadan, ketika bulan Ramadan hilang, ketika bulan Ramadan sudah pergi, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Sungguh rugi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kita tidak tahu ajal kita sampai kapan. Kita tidak tahu nyawa kita dicabut kapan. Bisa jadi sebulan setelah Ramadan, 2 bulan setelah Ramadan, atau 3 bulan setelah Ramadan, yang mana kita sudah tidak diberi kesempatan oleh Allah menemui bulan Ramadan tahun depan. Allah tidak memandang muda, Allah tidak memandang tua. Ketika Allah mencabut nyawa seseorang, entah itu dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, entah itu dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan bekerja, entah itu ketika hamba tersebut melakukan ketaatan atau sedang melakukan kemaksiatan. Nauzubillah. Kita jadikan bulan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik bagi kita daripada bulan Ramadan tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan salah satu kemuliaan bulan Ramadan, yaitu datangnya malam Lailatul Qadar, yang mana barang siapa yang beribadah di malam tersebut lebih baik beribadah lebih dari 1000 bulan. Sejak awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada para sahabatnya, laqad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian. Di dalam hadis tersebut Rasulullah mengingatkan bahwa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
yaitu malam Lailatul Qadar. Sejak awal Rasulullah sudah mengingatkan. Artinya apa? Bisa jadi malam Lailatul Qadar terjadi di awal-awal bulan suci Ramadan. Bisa jadi malam Lailatul Qadar terjadi di pertengahan bulan suci Ramadan. Bisa jadi malam Lailatul Qadar terjadi di akhir bulan Ramadan. Memang kata Nabi, mayoritas malam Lailatul Qadar datang di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tapi tidak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar terjadi di awal-awal bulan suci Ramadan ataupun terjadi di pertengahan bulan suci Ramadan. Artinya sejak awal bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan kita harus meningkatkan amal ibadah kita, tidak menunggu di malam terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan semata-mata menjadi pengingat diri saya pribadi, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para hadirin dan hadirat yang hadir di masjid ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala